Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alta Mustafa dari kelas 11 IPS 4 ingin membacakan perlawanan tentang bangsa Indonesia terhadap Eropa sebelum tahun 1800 Masehi. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Demak. Penyebabnya ada dua, yaitu Portugis memonopoli perdagangan, dan yang kedua, dengan dikuasai Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi, Demak menganggap bahwa itu merupakan ancaman tersendiri bagi Demak. Tokoh-tokohnya yaitu ada Raden Fatah, Adipati Unus, dan Fatahillah. Akhir perlawanannya itu pada tahun 1512 Masehi, Kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus dengan bantuan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun, serbuan Demak tersebut mengalami kegagalan. Penyerangan dilakukan sekali lagi bersama Aceh dan Kerajaan Johor, tetapi tetap berhasil dipatahkan oleh Portugis. Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukkannya Kerajaan Pajajaran oleh Fatahillah pada tahun 1527 Masehi. Penaklukan Pajajaran ini disebabkan Kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian dengan perdagangan dengan Portugis, sehingga Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Ketika orang-orang Portugis mendatangi Sunda Kelapa, atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta, terjadilah perang antara Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fatahillah dengan tentara Portugis. Dalam peperangan itu, orang-orang Portugis berhasil dipukul mundur pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi. Kemudian pelabuhan Sunda Kelapa diganti namanya oleh Fatahillah menjadi Jayakarta, yang berarti kejayaan dan kesempurnaan. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Ternate. Penyebabnya, yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur dalam pemerintahan. Yang ketiga, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate. Tokohnya yaitu ada Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Akhir perlawanannya, rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Anthony Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun. Namun, rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dan mengajak Sultan Hairun berunding dalam perundingan. Sultan Hairun pun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir Kahitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur-Timur sampai tahun 1975. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Penyebabnya adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, dan yang kedua, pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Dan yang ketiga, penangkapan kapal Aceh oleh Portugis. Tokohnya Sultan Ali Mughayat, yang kedua Sultan Alauddin Riyad, dan yang ketiga Sultan Iskandar Muda. Akhir perlawanannya, setelah menguasai Malaka, Portugis kemudian mengirimkan pasukannya untuk menundukkan Aceh. Usaha ini pun mengalami kegagalan. Serangan Portugis ke Aceh menunjukkan bahwa kekuasaan Portugis di Malaka telah mengancam dan merugikan Aceh. Apalagi kegiatan monopoli perdagangannya yang sangat menyulitkan rakyat Aceh. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Aceh kemudian menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh memiliki armada yang kuat, yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba
menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Namun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Mataram. Penyebabnya, VOC berkali-kali merampok kapal-kapal Mataram yang telah VOC berkali-kali merampok kapal-kapal Mataram dan Junjung Japara. Meskipun telah dilaporkan, VOC tidak mengambil tindakan apapun terhadap para perampok tersebut. Tokoh-tokohnya yaitu Sultan Agung, Suro Agul-Agul, Madurorejo, Apusunto, Dipati Purbaya, Tumenggung, Singaranu. Akhir perlawanannya, serangan pertama terjadi di Batavia dilancarkan 2 kali. Serangan pertama pada bulan Agustus 1628 dan dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama di bawah pimpinan Baurekso dan Dipati Ukur, sedangkan gelombang 2 di bawah pimpinan Suro Agul-Agul, Madurejo, dan Apusunto. Batavia dikepung dari darat dan laut selama 3 bulan tetapi tidak menyerah, bahkan sebaliknya tentara Mataram akhirnya terpukul mundur. Dan serangan kedua dilancarkan pada bulan September 1629 di bawah pimpinan Dipati Purbaya dan Tumenggung Singaranu. Akan tetapi serangan yang kedua ini pun juga mengalami kegagalan. Yang kedua, perlawanan Makassar. Penyebabnya, VOC ingin memonopoli perdagangan Makassar dan banyak tuntutan yang diajukan oleh VOC terhadap Makassar. Tokoh-tokohnya ada Sultan Hasanuddin. Akhir perlawanannya itu Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bonggaya. Dan yang ketiga, perlawanan Banten. Penyebabnya, Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Tokohnya ada Sultan Haji, Sultan Agang Tirtayasa, Pangeran Purboyo. Akhir perlawanannya itu pada tahun 1682, Sultan Haji dipaksa oleh VOC untuk menandatangani suatu perjanjian yang isinya VOC mendapatkan hak dagang di Banten dan daerah pengaruhnya. Yang kedua, Banten dilarang berdagang di Maluku. Yang ketiga, Banten melepas haknya di Cirebon. Yang keempat, Sungai Cisadane menjadi batas wilayah Banten dengan VOC. Sejak adanya perjanjian ini, maka penguasaan Banten sebenarnya ialah VOC. Yang keempat, perlawanan Maluku. Penyebabnya, VOC terlalu banyak mencampuri urusan kerajaan. Tokohnya ada Sultan Nuku, Kaki Ali, Sapurwa, Kapten Hitu, Saidi. Akhir perlawanannya, Saidi terperangkap dan dihukum mati, maka patahlah perlawanan rakyat Maluku. Sampai abad ke-17 tidak ada lagi perlawanan menentang VOC. Pada akhirnya, pada abad ke-18 muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin, namun segera dapat ditangkap dan disingkirkan ke Thailand atau Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18 atau 1797 Masehi, muncullah perlawanan besar rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Sultan Nuku berhasil merebut kembali Tidore dari tangan VOC. Akan tetapi setelah Sultan Nuku meninggal,
VOC dapat menguasai kembali wilayah Tidore. Dan yang terakhir, perlawanan Trunojoyo. Penyebabnya, Trunojoyo tidak senang karena Amangkuratado bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tokohnya yaitu Trunojoyo, Raden Kajoro Macan Wulung, Karaeng Botomarunu, dan Karaeng Galesung. Akhir perlawannya, Amangkurat kedua meminta bantuan kompeni, akan tetapi tidak ke Batavia, namun ke Jepara. Pimpinan kompeni VOC menerima dengan baik Amangkurat II dan bersedia membantu dengan suatu perjanjian pada tahun 1678. Setelah perjanjian ini ditandatangani, penyerangan dimulai. Pada waktu Trunojoyo telah berhasil mendirikan istana di Kediri dengan gelar Prabu Maduretno. Tentara VOC di bawah pimpinan Antonie Hurt yang dibantu oleh tentara Arupalaka dari Makassar, Kapten John Kerr dari Ambon, beserta tentara Mataram menyerang Kediri. Dengan mati-matian, tentara Trunojoyo menghadapi pasukan gabungan Mataram VOC, tetapi akhirnya dipukul mundur. Pasukan Trunojoyo terus mendesak masuk pegunungan dan menjalankan perang gerilya. Demi keselamatan sebagai pengikutnya, pada tanggal 25 Desember 1679, akhirnya menyerah dan gugur ditikam keris oleh Amangkurat II. Pada tanggal 2 Januari 1680, dengan gugurnya Trunojoyo, terbukalah jalan bagi VOC untuk meluaskan wilayah kekuasaan di Mataram. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Carlos Marjon Simatupang. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan 4 perlawanan rakyat Indonesia setelah tahun 1800. Yang pertama, perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura dimulai tanggal 5 Mei 1817. Singkat cerita, perlawanan ini diawali dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Presiden Van der Berg dapat ditawan namun dilepaskan lagi oleh rakyat Maluku. Di dalam perlawanan rakyat Maluku, mereka berhasil menduduki benteng Dorstad. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Dorstad dikosongkan. Benteng diduduki Belanda dan Belanda meminta bantuan kepada tentara yang berada di Ambon untuk mengadakan serangan besar-besaran. Akhir perlawanan Patimura dan pemimpin pasukan tertangkap. Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum digantung, Patimura berkata, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Patimura muda akan bangkit. Tertangkapnya para pemimpin menyebabkan Maluku melemah dan dapat dikuasai Belanda. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Awal mulanya terjadi perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegalrejo. Pada saat melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Pada puncak peperangan, Belanda yang mulai kewalahan menghadapi peperangan mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Pada tahun 1827, Belanda menggunakan strategi benteng. Strategi yang digunakan oleh Belanda berhasil menangkap Kiai Maja. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Gasya menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa ia menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dilepaskan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, kemudian dipindahkan di Makassar, hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Perang pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Pangeran Jonet Kisudewo, Diponingrat, dan Diponegoro Anom. Namun sayangnya usaha yang dilakukan putranya bernasib tragis. Diponingrat dan Diponegoro Anom dibuang ke Ambon, dan Kisudewo dan Pangeran Jonet terbunuh saat peperangan.
berakhirlah Perang Diponegoro. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh latar belakangnya terjadi adalah yang pertama di dalam traktor London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan dan semenanjung Malaya. Belanda dalam perjanjian tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Namun Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh. Yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera pada 2 November 1871, pihak Belanda diberi kebebasan oleh Inggris untuk memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Yang ketiga, semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Dan yang keempat, Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Maka tanggal 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Jalannya perlawanan setelah mendarat pada tanggal 5 April 1873 dengan kekuatan kurang lebih 3.000 orang bala tentara. Karena ternyata bertahan sangat kuat, serangan ditunda kembali sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Singkat cerita, Snok Hugronje diutus untuk mempelajari masyarakat Aceh dan akhirnya Belanda berhasil menduduki Aceh. Salah satu keberhasilannya adalah membuang Cut Nyak Dien ke Sumedang. Pada tahun yang keempat, Perang Jagaraga di Bali. Pada tahun 1844, sebuah kapal dagang Belanda kandas di daerah Perancak, daerah Jembara, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng. Kerajaan di Bali termasuk Buleleng pada saat itu memberlakukan hak tawon karang. Dengan demikian, kapal dagang Belanda tersebut menjadi hak Kerajaan Buleleng. Pemerintah kolonial Belanda memprotes Raja Buleleng yang dianggap merampas kapal Belanda, namun tidak dihiraukan. Insiden inilah yang memicu pecahnya Perang Bali, atau dikenal juga dengan nama Perang Jagaraga. Belanda melakukan penyerangan terhadap Pulau Bali pada tahun 1846. Yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kerajaan Buleleng. Pati I Gusti Ketut Jelantik beserta pasukan menghadapi serbuan Belanda dengan gigih. Pertempuran yang begitu heroik terjadi di Jagaraga yang merupakan salah satu benteng pertahanan Bali. Belanda melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Bali di benteng Jagaraga. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Bali tidak dapat menghalau pasukan musuh. Akhirnya pasukan I Gusti Ketut Jelantik terdesak dan mengundurkan diri ke daerah luar benteng Jagaraga. Waktu benteng Jagaraga jatuh ke pihak Belanda, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Mayor A.F. Michels dan sebagai wakilnya adalah Van Swieten. Raja Buleleng dan Pati dapat meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda menuju ke Rangsem. Setelah Buleleng secara keseluruhan dapat dikuasai, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya di Pulau Bali. Ternyata perlawanan sengit dari pihak rakyat setempat membuat pihak Belanda cukup kewalahan. Perang Puputan pecah di mana-mana, seperti Perang Puputan Kusamba 1849, Perang Puputan Bandung 1906, dan Perang Puputan Kelungkung 1908. Sekian dari